사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam materi algoritma dan pemrograman. Materi kali ini adalah pencarian sekuensial pada Python. Setelah kemarin kita mempelajari tentang array, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan pencarian menggunakan pencarian sekuensial di dalam Python. Baik, pencarian sekuensial. Apa itu pencarian sekuensial? Pencarian sekuensial sebenarnya adalah sebuah teknik pencarian data dengan cara membandingkan data dengan seluruh data yang ada, tapi dengan cara satu persatu. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Kalau saya punya array, isinya adalah 54, 25, 73, 12, 15, 2, dan 30. Saya ingin mencari nilai dengan besar adalah 73. Maka yang akan dilakukan adalah yang pertama, dia akan mengecek pada indeks ke 0 apakah dia bernilai 73 atau bukan. Di sini indeks ke 0 adalah 54. Maka dia akan pindah ke indeks yang berikutnya adalah indeks 1. Lalu kemudian akan membandingkan lagi apakah nilai indeks kedua ini sama atau 73 dengan yang dicari. Ternyata bukan. Maka dia akan pindah lagi ke indeks kedua, yaitu dia akan membandingkan lagi apakah indeks kedua ini bernilai 73 atau bukan. Di sini indeksnya bernilai dalamnya adalah nilainya adalah 73. Maka pencarian berakhir dengan indeks berada di indeks kedua dengan nominal adalah 73. Baik, di dalam pencarian sekuensial itu dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama adalah teknik unordered, atau unordered itu adalah pencarian sekuensial dengan data yang tidak berurutan. Maksudnya dengan data yang tidak berurutan adalah datanya random. Contoh di sini saya punya array A dengan isinya adalah 12, 5, 9, 8, 1, 10, dan 26. Kalau teman-teman lihat di sini adalah nominalnya tidak berurutan. Yang maksudnya berurutan itu seperti apa? Yang maksudnya berurutan adalah contoh ya, array A isinya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu disebut dengan ordered. Kita menggunakan yang ordered, pencarian ordered. Di sini yang kan kita bahas dua-duanya, yaitu yang unordered dan yang ordered juga. Nah, perbedaannya dengan unordered tadi sudah dikatakan bahwa yang untuk yang ordered itu adalah isi dari array-nya itu sudah berurutan. Di sini sebagai contoh saya punya array A dengan isinya adalah 1, 1, 5, 5, 8, 9, 10, 12, dan 26. Nah, untuk ordered sendiri itu kembali dibagi menjadi dua. Ordered yang ascending atau yang bernilai dari kecil ke besar, dan nilai yang descending atau dari nilai yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, itulah pencarian sekuensial pada Python. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan praktekum langsung bagaimana sih caranya kita melakukan pencarian di dalam Python. Baik, setelah tadi sudah dijelaskan konsep dari pencarian sekuensial, sekarang kita akan melakukan praktek bagaimana caranya melakukan pencarian sekuensial. Yang pertama adalah pencarian yang untuk unordered. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa buka Jupyter Notebook teman-teman, kemudian bikin Python notebook baru, yaitu dengan nama sequential search, atau di sini saya singkat menjadi search. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita akan mencoba studi kasus dengan melakukan yang unordered list, di mana saya di sini mempunyai sebuah fungsi dengan nama adalah sequential search, atau saya singkat menjadi search, di mana dia memiliki atau membawa dua parameter. Parameter yang pertama adalah list data. Maksudnya parameter list data ini adalah array-nya seperti apa, bentuk array-nya apa saja. Lalu yang berikutnya adalah parameter yang kedua adalah data. Untuk parameter yang kedua ini, data adalah data yang ingin kita cari. Nilainya berapa yang ingin kita cari di dalam list data yang kita miliki. Lalu yang berikutnya adalah saya inisiasikan, saya mempunyai IND, atau ini adalah singkatan dari index.
Sebenarnya teman-teman untuk penamaan variabel IND, indeks hanya menggunakan i saja itu sebenarnya tidak ada masalah. Di sini untuk mempersingkat saya menggunakan singkatan dari indeks yaitu adalah IND, di mana inisiasinya adalah 0. Kenapa inisiasinya 0? Perlu diingat, perlu dicatat teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa indeks pada array dimulai dari indeks ke 0, bukan dari 1. Makanya saya di sini menggunakan indeksnya adalah 0. Lalu yang berikutnya adalah saya menggunakan tipe datanya adalah boolean dengan variabelnya adalah found dengan nilai awalnya adalah false. Kenapa nilai awalnya adalah false? Karena awalnya data yang kita ingin cari itu belum ditemukan atau salah. Kalau teman-teman menggunakan data awalnya variabel found awalnya adalah true, yang terjadi adalah kode teman-teman itu tidak akan bergerak. Kenapa? Karena code-nya akan menilai bahwa program yang teman-teman bikin sudah didapatkan atau data yang teman-teman pengen cari itu udah ada. Padahal datanya itu belum ketemu. Oke. Yang berikutnya adalah perlu diketahui bahwa dalam melakukan searching, teman-teman ini harus melakukan perpaduan antara perulangan dan percabangan. Yang pertama, kita akan melakukan perulangan. Kenapa kita akan melakukan perulangan? Karena dia akan mengecek bahwa jika salah dia akan lanjut ke indeks berikutnya. Jika salah dia akan melanjut ke indeks berikutnya. Tapi jika benar dia akan berhenti di indeks tersebut. Nah, untuk melanjutkan ke indeks berikutnya dan menyetopnya itu kita membutuhkan perulangan, dan di sini saya menggunakan perulangannya adalah while, dan perbandingannya atau percabangannya saya menggunakan if else. Percabangan di sini digunakan untuk membandingkan apakah nilai yang saya cari dan nilai yang ada di dalam array itu sudah ketemu atau belum. Oke, yang berikutnya adalah baik, saya akan terjemahkan. Maksudnya adalah while ketika indeks sekarang adalah 0, lalu yang berikutnya adalah length panjang dari list data, berapa panjang dari list datanya, lalu yang berikutnya adalah dan not found, berarti not found itu adalah bernilai salah ya. Lalu yang berikutnya, jika list data pada indeks keberapa yang nantinya akan kita cari sama dengan data yang dicari, maka found yang tadinya false akan berubah menjadi true. Lalu yang berikutnya adalah kalau itu tidak terjadi atau list data atau indeks keberapa tidak sama dengan data, yang terjadi adalah dia akan melakukan ke else, yaitu indeks akan diinkrementkan indeks plus 1. Maka dia akan naik ke perulangan berikutnya dengan indeksnya sekarang adalah 1. Sebagai contoh kasus di sini saya memiliki sebuah variabel dengan isinya adalah 12, 5, 9, 8, 1, 10, 26. Itu sama dengan contoh yang tadi sebelumnya kita berikan nilai A di unordered list. Nah, di sini saya ingin memanggil sequential search atau search sequential tadi dengan indeksnya dengan arraynya adalah A, dan saya ingin mencari nilai 1. Apakah di dalam array A itu terdapat nilai 1 atau tidak? Kalau memang terdapat nilai 1, yang keluarnya maka adalah true. Tapi jika yang tidak terdapat nilai 1, maka keluarnya adalah false. Baik, kita akan coba di sini. Yang pertama, sequential search, dia membawa dua parameter yaitu adalah A. Parameter yang pertama isinya adalah 12, 5, 9, 8, 1, 10 dan 26. Lalu yang berikutnya parameter yang kedua adalah 1, itu adalah data yang ingin kita cari. Lalu yang berikutnya kita akan konsepnya sama seperti tadi, indeksnya adalah 0, foundnya adalah false. Lalu yang berikutnya adalah dia akan memutar indeks ke 0, lengthnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah 0 kurang dari 6? Betul. Dan apakah dia masih false? Betul juga. Lalu kita akan cari apakah list data IND ke 0 itu sama dengan data IND ke 0 adalah 12. Apakah sama dengan data yang ingin kita cari yaitu 1? Ternyata bukan. Maka yang terjadi adalah dia akan langsung melakukan eksekusi yang else, yaitu adalah IND akan dieksekusi menjadi IND plus 1. Maka sekarang IND yang sekarang
berjalan adalah IND-nya adalah 1. Lalu dia mengecek lagi apakah 1 masih kurang dari 6 dan masih juga false. Lalu dia akan mengecek lagi apakah list data pada IND1 itu adalah 5 sama dengan data yang ingin kita cari yaitu adalah 1, ternyata bukan. Maka IND akan ditambahkan IND plus 1 lagi. Begitu seterusnya hingga pada list data dengan indeks adalah 4 sama dengan data, betul, list indeks sama dengan 4 itu sama dengan data. Kita cek 0, 1, 2, 3, dan 4. 1 itu sama dengan data yang ingin kita cari yaitu adalah 1. Maka found akan berubah menjadi true. Lalu yang berikutnya found akan dikeluarkan atau direturnkan yaitu dengan kata-kata itu adalah true. Berarti dari array A 1 itu terdapat. Maka outputnya adalah true. Itu adalah cara untuk melakukan unordered list. Baik, yang berikutnya adalah pencarian sekuensial dengan teknik ordered list atau listnya memang sudah berurutan. Seperti di sini saya punya array dengan A dan isinya adalah sudah berurut, yaitu adalah 11, 5, 5, 5, 8, 9, 10, 12, dan 26. Semuanya sudah berurut. Lalu yang berikutnya, bagaimana caranya saya ingin mencari nilai 9 di sini. Saya ingin mencari nilai 9, apakah di array A ada nilai 9? Ya, oke. Yang berikutnya adalah kita panggil ordered sequential search-nya dengan array-nya adalah A dan yang kita cari adalah 9. Lalu sama dengan yang tadi, list datanya itu adalah A dan datanya adalah 9. Lalu yang berikutnya, indeksnya adalah 0, found-nya false, dan stop-nya masih false. Berikutnya posisinya juga masih kosong. Di sini yang akan saya tampilkan adalah bukan hanya bernilai true atau false saja, tapi yang akan saya tampilkan di sini adalah berada di indeks keberapa. Itu adalah 9 yang kita cari tadi. Oke, konsepnya sama seperti tadi. Konsepnya sama dengan yang unordered. Dia akan melakukan perulangan menggunakan apakah indeksnya kurang dari panjang datanya, apakah datanya sudah ketemu atau belum, apakah dia sudah melakukan stop atau masih berlanjut. Sama seperti yang tadi konsepnya, hanya saja perbedaannya adalah array-nya itu yang tadi saya sudah bilang, array-nya itu sudah terurut. Maka di sini kalau kita terangkan dengan cara yang sama dengan cara yang tadi juga, yang terjadi adalah 9 atau nilai 9 itu akan berada di indeks ke-6. Coba kita hitung manual. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka indeks ke-6 isinya adalah 9. Baik, itulah sequential search. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.